Bang, Muhammad itu hidupnya dari mana sih? Dia menafkahi hidupnya dari mana? Dari berdagang. Sejak dia jadi nabi maksud saya. Betul, yang Anda katakan itu betul. Sebelum dia jadi nabi. Sebelum dia jadi nabi kan dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya kedudukan di tengah-tengah umat muslim kan? Betul nggak? Nah, setelah dia jadi nabi, baru dia punya kedudukan di tengah-tengah umat muslim. Nah, yang kita bahas nih Muhammad setelah jadi nabi, Bang. Setelah dia jadi nabi, dia menafkahi dirinya, istri-istrinya. Itu dari mana? Dari, ya bekerja bang. Kerja dari mana? Bang, Muhammad itu menafkahi dirinya dari merampas. Gimana? Anda tidak tahu selama ini bahwa Muhammad itu seorang perampok? Kok bisa bang? Nah, sungguh nekat yang... Bang, selama jadi orang Islam pernah dengar ghanimah nggak? Ghanimah ya pernah. Apa itu ghanimah? Harta jarahan, rampasan. Harta jarahan atau rampasan. Untuk siapa itu harta rampasan? Untuk negara. Untuk bukan negara. Negara. Kan sejak kapan Muhammad punya negara? Bukan negara. Berat. Organisasi. Iya, untuk kelompoknya Muhammad, untuk orang-orang Islam, para kaum muhajirin dan ansor. Dulu belum ada namanya orang Islam itu, Bang. Agama Islam itu, nama Islam itu baru muncul belakangan. Dulu orang-orang Muhammad itu mereka disebut sebagai kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama-sama dengan Muhammad karena diusir dari kampung halamannya. Makanya di dalam agama Islam itu, kalau kita lihat, kita baca Bukan diusir bang. Oke, apakah Muhammad pergi dari Mekah? Pergi dari Mekah. Ya, apa sebabnya dia pergi dari Mekah? Untuk memperluasan ajaran-ajaran tauhid itu. Bukan, dia diusir dari Mekah karena orang-orang Mekah itu berbeda pandangan, berbeda haluan. Berbeda. Ya, karena Muhammad memerintahkan untuk menyembah Tuhannya di Bani Israel sana. Itu pertama Muhammad tuh orangnya pertama seperti itu. Dia ingin memindahkan kiblat. Dulu kiblatnya itu adalah di Ka'bah. Dulu kiblatnya orang-orang Mekah itu di Ka'bah. Mereka di situ menyembah berhala. Lalu Muhammad bilang, tidak benar ini, kiblatnya ke sana, ke Baitul Maqdis. Tahu? Kiblatnya orang Islam yang pertama di mana? Di Mekah itu kata sampean itu. Yang pertama kali, Bang. Sebelum di Mekah apa? Di Ka'bah. Baitul Maqdis baru. Nah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Yerusalem di Palestina. Yerusalem. Jadi Muhammad mengajak menyembah ke arah Yerusalem. Makanya dia diusir dia dari Mekah itu. Dia pergilah dari Mekah ke Madinah. Nah, di Madinah dia berjumpa dengan orang-orang Yahudi, berjumpa dengan orang-orang Nasrani. Tidak dianggap dia sebagai nabi. Nah, ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menganggap dia nabi-nabian, bukan nabi, dianggap dia itu nabi-nabian. Ketika dianggap nabi-nabian, sakit hatilah Muhammad. Akhirnya apa? Muhammad dengan kaum muhajirin dan kaum ansor itu memindahkan lagi kiblatnya. Nampaknya tidak ada harapan kita menggait ya, mencari dukungan dari Yahudi dan Nasrani. Kita pindahkan saja kiblat kita, pindahin lagi ke Ka'bah. Tapi Ka'bahnya diserang dulu pada peristiwa Fathul Makkah. Nah, setelah Ka'bah dibersihkan, baru akhirnya dijadiin kiblat lagi. Iya, dari penyembah berhala ke penyembah berhala. Cuman dulu berhalanya banyak. Dulu ada 360 berhala di situ. Dan sekarang tinggal satu, namanya Hajar Aswad. Gitu, Bang. Itu sejarahnya. Makanya belajar agama Islam, Bang. Coba, ketika orang Islam naik haji, bener nggak mereka tangannya begini nih? Labbaik Allahumma labbaik. Betul nggak? Apa arti labbaik Allahumma labbaik? Menurut abang apa itu? Anda saya tanya kok. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Tidak tahu ya, tanya tahu. Tidak tahu. Itulah Anda sebab Anda masih Islam. Baik. Arti labbaik Allahumma labbaik itu artinya adalah kami memenuhi panggilanmu wahai Allah. Jadi sambil mengginikan tangan ke arah Hajar Aswad, kalian mengucapkan kami memenuhi panggilanmu. Panggilannya siapa? Ya panggilannya itu Hajar Aswad itu. Makanya kalian cium-cium dia. Kalian cium-cium itu. Kami memenuhi panggilanmu. Panggilan siapa? Panggilan dari Allah. Nah, sangat diduga keras, sangat diduga keras bahwa Allah itu adalah Hajar Aswad. Ada hadisnya bahwa Hajar Aswad adalah tangannya Allah.
Hajar Aswad itu adalah tangannya Allah. Anda tahu? Tidak tahu kata siapa itu. Tidak tahu. Kata Muhammad. Muhammad yang bilang. Saya tunjukkan hadis-hadisnya. Bahwa Hajar Aswad itu tangannya Allah. Iya, iya. Baik, kita akan tampilkan hadisnya ya. Perhatikan. Ini judulnya saja Bang ya. Siapa yang menyentuh Hajar Aswad, dia menyentuh tangan Allah. Ini website Muslim Bang. Bukan saya. Assalamualaikum Ustadz. Izin mengenai hadis Ibnu Majah nomor 2957. Wahai Abu Muhammad, hadis apa yang sampai kepadamu tentang pajak Hajar Aswad ini? Atta mengatakan Abu Hurairah menceritakan kepadaku bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang menyentuhnya, maka sungguh ia menyentuh tangan Ar-Rahman. Ini gimana? Kita percaya sekarang? Itu masalah bahasa saja itu, Bang. Bahasa saja. Tidak seperti itu juga, Bang. Itu Barang bahasa siapa yang mencium majas. Hajar Aswad, maka dosa-dosanya diampuni, dihapuskan. Betul? Bahasa majas itu. Iya, kalau mencium Hajar Aswad, maka dosanya hilang. Betul? Dihapuskan. Betul? Ya, kalau Iya. cium ya begitu. Makanya saya bilang kalian ini tiada lain dan tiada bukan adalah agama bebatuan. Ya, tidak seperti itu juga. Loh, kenapa saya katakan agama bebatuan? Satu, sampai sana cium-cium batu, putar-putar batu, lempar-lempar batu. Abang tahu, Bang, tahu lempar jumroh? Tahu lempar jumroh nggak? Simbol. Iya, saya ngerti. Lempar batu itu kan simbol melempar setan, betul? Ya. Nah, habis itu kalian putar-putar batu, betul? Mencium batu itu seolah-olah mencium tangan Allah, betul? Tuh, tidak. Nah, tadi udah dibacain hadisnya kok. Tadi kan sudah saya bacakan hadisnya, Bang. Gimana Anda ini? Hadis itu ya tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu. Oke, Ibaratnya- sebelum kita ibaratnya mau beras nelit, itu loh. ya kita nggak usah melintir hadisnya. Intinya, barang siapa yang mencium Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad, dia menyentuh tangan Ar-Rahman, betul? Berat ini. Bukan tangan, maksudnya bukan tangan ini loh. Bukan tangan. Iya, saya seperti- mengerti. Makanya tangan Allah itu diibaratkan adalah menyentuh Hajar Aswad. Ketika menyentuh Hajar Aswad itu seolah-olah menyentuh tangannya Allah, betul? Ya. Iya, ketika Anda melempar batu seolah-olah Anda melempar setan, betul? Ya. Iya, makanya saya bilang agama Islam agama bebatuan.